Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa mungkin masih ingat ya, menjelang hancurnya komunis tahun 90-an, ada dulu buku yang sangat terkenal. Buku itu telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Saya sendiri sekitar tahun 85-an membaca buku itu. Judulnya Mati Ketawa Cara Rusia. Penulis buku itu menggambarkan bagaimana masa depan komunis itu kalau diikuti terus itu tidak pernah bisa menepati janji-janjinya. Malah semua nanti akan mati bareng. Ternyata ramalannya terbukti. Tahun 90 Uni Soviet kolaps yang dimulai dengan hancurnya tembok Berlin, kemudian diikuti nanti dengan negara-negara bagian itu memproklamirkan diri menjadi negara merdeka. Itu tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dalam tidak kurang dari 2 bulan ada 25 negara memproklamirkan menjadi negara merdeka seperti Azerbaijan, Uzbekistan, Turkmenistan, dan Georgia ya. Termasuk sekarang dalam krisis yang terjadi seperti Ukraina dan lain-lain, itu adalah negara-negara pecahan Uni Soviet yang memerdekakan diri serentak dalam jangka waktu kurang dari 2 bulan. Uni Soviet yang kita kenal sebagai superpower dunia selain Amerika itu kolaps. Itulah padahal secara kekuatan fisik digambarkan Uni Soviet itu dengan intelnya yang sangat terkenal. Selain CIA saat itu ada namanya KGB, Intel Uni Soviet yang sangat terkenal. Dia sangat menakutkan. Kemudian dia punya hampir 10.000 universitas, tentaranya lebih dari 10 juta, persenjataannya sangat kuat, tapi toh akhirnya ambruk dari dalam. Gitu. Itulah yang disebut dengan mati ketawa cara Rusia. Kalau cerita ini kita lihat, bagaimana mati ketawa cara Yusuf Mansur. Gitu. Kalau penulis tadi itu menggambarkan penderitaan yang diberikan oleh komunis kepada umat manusia. Nanti dikirim oleh buku-buku yang lain, maka orang-orang yang tertarik dengan cerita komunis akhirnya akan menjadi orang-orang yang sia-sia hidupnya. Nah, kita kembalikan kepada ajaran-ajaran yang dibawa oleh Yusuf Mansur. Dia telah menjual paket sedekah, patungan usaha, baik yang berwujud dalam bentuk apa nanti namanya perusahaan lah gitu, Paytrend dan lain-lain gitu. Hasilnya apa gitu? Ada nggak hasilnya gitu? Kesimpulannya hasilnya ada satu, yaitu yang kaya adalah Yusuf Mansur, Jody Brotoseno dan keluarganya. Kemudian nanti tukang-tukang sihirnya, yaitu para buzer. Ada mungkin ya orang-orang di sekitarnya yang mengatur strategi, yang tukang tuliskan cerita-cerita fiktif. Kita lihat yang kaya itu hanya Yusuf Mansur. Yang lain-lain itu orang yang mengikutinya berada dalam keadaan penyesalan. Gitu. Berada dalam suasana sakit hati dan luka yang mendalam. Kenapa? Karena yang dijanjikan nggak ada yang benar. Cerita, saya pernah tanya itu, namanya Pak Gofar. Pak Gofar kan nyumbang satu Innova ke Yusuf Mansur. Dulu nyumbang tujuannya apa itu? Ya katanya kan kita dapat 10. Terus dikasih dapat 10 nggak? Boro-boro katanya. Malah usaha saya jadi bangkrut. Terus ada juga yang ninggalin motor gitu. Nggak ada tuh yang motornya jadi 10. Jadi 2 juga nggak ada. Malah hidupnya makin susah gitu. Maka sekarang kita lihat juga kemana Yusuf Mansur melarikan uangnya. Ini kita lihat ini. Menurut penelusuran kasar kita, itu Yusuf Mansur akan sangat takut itu kalau Jody Brotoseno itu juga ikut diperiksa gitu. Kenapa? Karena separuh nyawa Yusuf Mansur itu berada pada Jody.
Karena uang-uang sedekah tadi itu dia belikan tuh aset-aset ya sebagai langkah mulus untuk pencucian uang. Ya kan? Jadi uang Sumansur itu ada pada aset-aset, mungkin aset restorannya gitu. Kemudian kemana lagi? Ini sebagai di pemberitaan media, ini saya nggak ngada-ngada ini. Di media massa, itu tahun 2001 yang lalu itu Sumansur terkenal sebagai mansurmologi dalam dunia investasi atau dunia saham gitu. Itu di MNC saja, di bank MNC itu Yusuf Mansur membeli sahamnya itu 250 juta lembar gitu. Ya. 250 juta lembar. Itu dengan uang di saat itu, dengan nilai rupiahnya itu di total untuk satu emiten itu saja dia bisa membeli sekitar 80 miliar. Kemudian kemana lagi uangnya dia bawa gitu. Selain berinvestasi di pasar modal itu, ya dilihat lagi nih misalnya di Bank Syariah, BRI Syariah maksudnya, yang sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia. Di situ Sumansur membeli saham juga banyak. Kemudian ada lagi di saham properti. Dan itu banyak sekali. Dan itu langkah mulus nanti dari situ dia memberikan nanti kepada usaha-usaha yang real, yang lebih nampak. Kemudian juga didengar Yusuf Mansur membeli klub sepak bola. Yang jelas itu cara yang paling mulus supaya cerita sedekah, uang sedekah itu nggak ada lagi. Ini uang usaha ya akhi. Dan sekarang ya, ada namanya Indonesian Coin, ICN, Indonesian Coin. Dia menganggap akan fly to the moon gitu. Tapi menurut fakta sekarang ini dia bukan fly to the moon gitu. Tapi dia tuh bearish to the earth gitu kan. Dia lagi nyungsep, enggak tahu habis berapa itu. Tapi yang jelas dengan cara-cara begitu nanti kita akan melihat riwayat gitu. Maka dalam hati ketawa cara Yusuf Mansur ini, yang lain-lain mengikuti dia pasti mati. Mati dalam penderitaan. Maka biasanya langkah Yusuf Mansur itu membuat orang-orang jemaah-jemaah yang dia kumpulkan duit itu nanti akan mati. Menderita gitu. Setelah itu dia enak aja, aneh minta maaf, aneh memang salah. Nggak bisa begitu. Itu rumusannya. Maka yang perlu dicari sekarang itu bukan hanya cerita kepada Yusuf Mansur gitu. Tapi siapa orang-orang di sekitarnya itu. Di antara orang pentingnya namanya adalah Jody Brotoseno. Itu sangat penting perannya di dalam menyelamatkan dan mencarikan peluang bagaimana mencuci uang-uang sedekah. Gitu. Sehingga Yusuf Mansur tampil sebagai seorang elegan dengan harta sedekahnya. Tapi nanti kalau pengadilan bisa mengungkap ini, itu semua akan terbuka bagaimana cara dia bermain 4 gulipat dari uang masyarakat. Jadi pembelian cerita klub sepak bola itu saya udah paham sekarang itu. Hanya cerita aja tuh. Mungkin dia beli sebulan, lalu dia jual lagi. Seperti di dunia pasar modal lah gitu. Dia beli saham Garuda, lagi hancur nih, naik sebentar dia jual, dia goreng, dia jual lagi. Tapi uangnya sudah menjadi uang yang bersih. Jadi inilah para pemirsa, bagaimana cerita-cerita indah itu seringkali kita diingatkan oleh Allah. Orang yang gampang bersumpah, gampang demi Allah ini benar, ini kaya kita sama-sama. Ayat itu ditutup bahwa alat dul khisam. Mereka itulah musuhmu yang paling berbahaya. Mudah-mudahan ini memberi penalaran kepada kita siapa sih musuh-musuh Islam itu yang sebenarnya gitu. Kalau dalam pandangan kita ya Islam yang sebenar itulah para penipu, orang-orang jahat yang menjual-jual agama ini. Mudah-mudahan kita senantiasa berdoa agar dijauhkan oleh Allah dari cara-cara jahat seperti itu. Mari kita jangan ikuti cara mati ketawa cara Yusuf Mansur. Biarlah dia yang mati gitu. Tapi kita tetap tidak boleh mati. Karena itu kita tidak akan mati kalau kita punya nalar. Insya Allah dengan nalar itulah pegangan kita menjalani kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.